merangkap kedua tangannya memohon. Ada makhluk-makhluk dengan sedikit debu di matanya. Ajarkanlah damai demi kasih sayang kepada kami. Namo Sambhya Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Yo Dhammang Desesi Adi Kalyanam Maje Kalyanam Payo Sana Kalyanam. Terpujilah Sang Hyang Adibudha Tuhan yang Maha Esa. Terpujilah Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai pengalaman sempurna. Terpujilah semua Bodhisattva Mahasatwa. Dharma yang telah dibabarkan oleh Buddha indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Semoga kita semua dapat mempelajari dan mempraktikkannya secara benar, sehingga mengkondisikan kebahagiaan di kehidupan ini dan pencapaian nirvana. Sadhu, sadhu. Para pandita, ibu bapak dan saudara sekalian yang berbahagia di dalam Dharma, selamat malam semua. Hari ini kita kumpul bersama bukan dalam rangka merayakan Idul Fitri. Oh iya, tahu ya, padahal tidak merayakan. Karena banyak baliho-baliho partai, calon-calon anggota legislatif pasang ucapan selamat Idul Adha, sehingga kita saat jalan dari rumah entah kemana sudah terbiasa melihat ucapan tersebut dan semua jadi hafal, meskipun bukan hari raya kita. Tapi kita semua kumpul di tempat ini dalam rangka memperingati sekaligus merayakan kecil-kecilan wihara kita yang berulang tahun ke-16. Kalau 16 tahun itu dibandingkan dengan usia manusia ya, masih remaja, mungkin kelas 2 SMA, baru kenal percintaan ya, dan sedang berupaya untuk merias diri, lagi mulai belajar make up kalau anak gadis ya. Yang cowok baru tumbuh jerawat ya, begitulah kurang lebihnya, lagi masa puber-pubernya. Jadi biasa kalau lagi masa puber, wajar sering terjadi hal-hal yang kemudian menjadi gesekan antara anak dengan orang tua ya. Jadi kalau Anda sekarang ini punya anak yang usianya remaja, wajar kalau agak nakal ya, karena memang secara psikologis sedang mengalami masa pubertas. Bukan berarti ini menjadi pembenaran nih bagi remaja nih boleh nakal ya, tapi ini sebagai tindakan umum yang terjadi pada anak usia remaja. Kenapa saya bisa mengatakan? Karena juga pernah remaja dulu. Sekarang sudah mulai kuai-kuai ya, sudah mulai baik-baik. Karena sudah agak matang. Nanti menjelang sakau ya, 39. Nah itu mulai lagi, katanya begitu ya, masa-masa psikologis manusia. Apakah ini juga berlaku pada wihara kita? Ya mungkin saja, mungkin saja. Ibu bapak dan saudara sekalian, saya ingin sedikit mengulas beberapa istilah berkenaan dengan wihara. Pada mulanya wihara secara spesifik diartikan sebagai kediaman. Kediaman itu apa sih?
tempat tinggal. Tempat tinggal siapa? Ya, para biku. Dan sebelum Raja Bibisara menghibahkan seluas, kalau kurang lebih di sini mungkin ya ukurannya kurang lebih ya yang sekarang ada 10 hektar tanah yang dihibahkan oleh Raja Bibisara kepada Buddha beserta para siswanya. Dan itulah pertama kali di dunia ini ada wihara. Apakah nama wihara pertama kali di dunia ini? Gak tahu ya. Taunya wihara pertama dan satu-satunya di Villa Citra. Wihara pertama kali yang ada di dunia ini adalah wihara Weduwana, ya, atau wihara hutan bambu. Tetapi Weduwana wihara tidak dikenal sebagai wihara, melainkan arama. Apa bedanya antara wihara dengan arama? Kalau kita ingat dulu 16 tahun yang lalu ya, tempat ini belum ada kan? Udah ada belum? Belum ya? Bukan di sini kan 16 tahun yang lalu kan? Apa sudah di sini? Mulai dipakai 16 tahun yang lalu. Seingat saya dulu namanya Mahacetia ya. Seingat saya Mahacetia. Dan saya pernah bertanya kenapa kok namanya Mahacetia? Alasannya Cetia itu kecil, kalau Maha kan lebih besar. Mau pakai nama wihara malu karena gak besar, gitu ya. Seingat saya di waktu yang lampau. Apakah ini keliru? Kalau zaman Buddha ya keliru. Tapi kalau zaman sekarang tidak. Kenapa? Karena ada pergeseran makna. Seperti di gedung air dulu namanya Cetia juga. Makanya itu Gang Cetia ya. Sampai sekarang mungkin Gang Cetia apa Gang Wihara. Gang Cetia, tapi namanya sekarang sudah Wihara. Gangnya belum diganti ya. Dan mungkin bagi kita sekarang ini menganggap bahwa Cetia itu yang kecil, wihara yang kecil. Pandangannya dengan saudara kita yang muslim, kalau tempat ibadah kecil namanya musola, langgar. Yang besar masjid, yang lebih besar masjid agung, masjid jami, ya, masjid raya. Nah kita juga pengen seperti itu gitu ya. Yang kecil namanya Cetia, yang nanggung antara Cetia dengan wihara namanya Mahacetia, yang besar wihara, dan yang lebih besar lagi namanya arama. Begitu ya. Pernah dengar istilah arama? Pernah. Nah, Cetia secara harafiah dalam pengertian bahasa Pali itu namanya altar. Ya. Jadi kalau kita punya altar di rumah, artinya kita punya Cetia. Ya, kuhormati setiap Cetia dimanapun berada, kan gitu ya, Cetiana. Ingat gak kalau persembahan puja itu? Kuhormati setiap Cetia, setiap altar dimanapun berada. Maka kalau saya lihat Bapak Ibu umat Buddha, dimanapun Anda ketemu altar, ketemu ada rupang, pasti menghormat ya. Ya walaupun nggak tiamio ya, menghormat, beranjali, membukukan badan. Nah itu namanya penghormatan Cetia. Ya. Tetapi kan kemudian kita di sini seolah-olah Cetia itu tempat ibadah yang kecil, ya. Dan kemudian kita tambahkan Maha, dan sekarang sudah beralih menjadi wihara. Baik, wihara secara harafiah itu tempat kediaman. Ya, kediaman saja juga bagian daripada wihara. Maka ada yang namanya Brahma wihara. Ya, kediaman Brahma yang merupakan sifat-sifat luhur daripada sifat ketuhanan. Ya, metta, karuna, mudita, dan upeka. Lalu kemudian seperti Weluwana bukan disebut sebagai wihara tapi arama. Apa yang membedakan antara arama dengan wihara?
lebih luas. Ya. Cuma tangannya lebih luas aja gitu ya. Biaranya juga lebih besar. Biaranya lebih besar. Jadi mungkin ukurannya 5 kali ini gitu ya. Seperti wihara di Bernhen gitu ya. Tanahnya 7 hektar, wiharanya besar banget, bisa muat untuk 1000 orang, begitukah? Ada yang lain? Nggak tahu lah, berarti bukan urusan saya. Jadi sekedar pengetahuan aja. Bahasa Pali Arama, bahasa Indonesia Asrama. Ya, bahasa Sanskerta itu asrama. Bahasa Palinya Arama, Sanskertanya Asrama. Nah, tapi sekarang pergeseran makna seolah-olah asrama itu tempat ya tempat untuk orang tidur dengan jumlah banyak gitu ya. Asrama Polri, asrama tentara, asrama kampus dan sebagainya. Dengan berbagai macam fasilitas yang ada. Bukan hanya tempat tidur kan, ada tempat ibadahnya, ada tempat olahraganya kan begitu ya. Maka namanya asrama. Nah, tetapi di Indonesia tidak menggunakan istilah asrama, malah menggunakan istilah arama. Nah, apa yang membedakan antara wihara dengan arama tadi? Kalau arama dengan wihara bukan hanya ukuran luasnya, tapi di dalam arama, asrama, ada tempat untuk pentabisan para biku. Ya, ini yang disebut dengan uposatagara. Lalu kemudian selain itu juga ada sala. Apa itu sala? Sala itu ruangan. Ruangan apa? Ada bakti sala, ada dhamma sala, ya ada han sala. Nah, kita ini ada apa di biara kita ini? Bakti sala. Sala itu ruangan, bakti itu ruangan untuk puja bakti. Baru tahu ya istilahnya. Lalu kalau dhamma sala, ruang untuk pembabaran dhamma. Ada ahara sala, ruangan untuk makan. Ya. Ruang makan itu ahara sala. Nah, kalau sudah memiliki fasilitas lengkap seperti ini, maka namanya arama atau asrama. Ya. Di Bali ada namanya asram saja, nggak pakai a. Ya. Sama di Thailand juga atau di India, wihara itu nggak pakai a di belakang, atau wihar atau wihar, ya, atau aram saja, atau asram saja. Ya. Nah, lalu kemudian kalau istilah untuk rumah tangga, ruangan untuk rumah tangga namanya geha. Kalau bahasa Sanskerta griya. Ya. Oh, taunya griya lestari, griya kedamaian, griya bumi asri. Ya, griya itu rumah atau perumahan. Lalu yang besar lagi namanya gerha atau geraha. Ya. Di mana tempat itu? Geraha Wangsa tahunya gitu ya. Geraha Patimura ya. Nah, geraha atau geraha adalah gedung yang besar. Nah, ini adalah istilah-istilah dalam bahasa Pali maupun bahasa Sanskerta yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ibu bapak dan sekalian, karena wihara berasal dari kata kediaman dan sekarang pergeseran maknanya sebagai tempat ibadah, ya kita fokus dulu kepada tempat kediaman kita. Nah, mengapa disebut kediaman? Inilah tempat kita untuk berdiam diri. Bukan hanya untuk para biku, tapi rumah tangga juga boleh sekarang. Ya. Jadikanlah wihara sebagai rumah kedua. Kalau kami rumah pertama kan satu-satunya. Ya. Nah, oleh karena sebagai rumah tangga, ya gara wasa, yaitu memiliki wihara tempat ibadah sebagai tempat Anda untuk berinteraksi, bukan hanya itu, tapi juga untuk melakukan puja, penghormatan kepada siapa? Dia yang patut dihormati, puja pujaniana.
Siapa Budaya Pujaniana? Triratna. Kemudian para pandita yang ada di sini, para orang sepuh yang ada di sini. Nah, ini adalah tempat kediaman kita. Jadi kalau wihara sebagai rumah kedua kita, maka kalau ada aktivitas di wihara jangan males. Aduh, berarti baru kemarin gue isakan di sini, sekarang kok acara lagi ulang tahun wihara. Wihara ini banyak kerjaan banget sih. Nah, salah lagi. Ntar kebaktian biasa, oh kebaktian begitu-begitu aja sih, bosen, salah lagi. Pokoknya apa sih? Ya. Nah, jadi ibu bapak dan sekalian, kediaman ini adalah kediaman kita bersama. Rumah besar kita bersama. Yang namanya rumah besar pada umumnya besar juga permasalahannya. Gak ada rumah yang tidak punya masalah. Tidak ada kediaman yang tidak punya masalah. Bukan hanya masalah fisik bangunannya, tapi juga masalah si penghuni rumahnya. Ya. Lalu si penghuni rumah ini bermasalah, dari mana sumbernya? Kira-kira dari mana sih? Dari tetangga? Iya bang, itu karena rumput tetangga lebih hijau. Sumbernya bukan dari rumput tetangga yang lebih hijau, suami anda tergoda, bukan. Tapi memang dasar suaminya menek. Ya. Bukan itu, bukan apa yang ada di luar, tapi apa yang ada di dalam kediaman itu sendiri. Si penghuni rumah itu sendiri. Banyak kok wihara-wihara yang megah, banyak rumah-rumah yang bagus, tapi tidak nyaman untuk ditempati. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah berkunjung, bertamu ke rumah yang sangat megah. Ya, begitu bertamu ke rumah yang sangat megah, duduk sebentar 5 menit panas. Bukan karena nggak ada AC-nya, tapi suasananya nggak nyaman. Bukan salah feng shui-nya, ya, bukan karena sirkulasi udaranya kurang, bukan. Atau mungkin sebaliknya, ibu bapak pernah berkunjung ke rumah yang udah mau rubuh, mau ambruk, ya, yang atapnya dari daun nipah, ya, buah atap, yang dindingnya dari keripik, tapi rumahnya enak, nyaman, adem, ayem, tentrem, ya. Apakah yang menyebabkan itu semua? Ya. Penghuninya. Penghuni seperti apakah yang menciptakan rumah yang demikian? Coba, kalau rumah itu setiap hari suami istri berantem, bangun tidur melek mata, bukan sapaan sayang-sayangan, malah sapaan maki-makian. Anak juga demikian, kakak beradik ribut terus, padahal lebih dari cukup kehidupan ekonominya. Nah, energi yang seperti ini 1, 2, 3, 4 hari dan bertahun-tahun seperti itu terakumulasi. Dinding, kayu, ya semua bahan yang ada di ruangan ini itu menyerap energi. Gak kelihatan ya, memang gak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Ya, jadi begitu terakumulasi, terkumpullah energi negatif yang besar di rumah itu, itulah yang menyebabkan rumah tersebut menjadi tidak nyaman untuk ditempati. Bukan ditinggali ya, ditinggali berarti kita meninggalkan rumah itu ya, ditempati. Ya, tapi karena sekarang sudah pengertiannya beda, pergeseran makna ditinggali, seolah kita tinggal di situ, menempati itu. Padahal lebih tepat ya ditempati, bukan ditinggali. Aku meninggalkan, aku ditinggalkan. Ya. Jadi artinya ada sesuatu yang pergi. Tapi kalau menempati arti kita berdiam di situ. Begitu juga dengan rumah yang jelek. Wah, kalau keluarganya harmonis, makan sama nasi sama garam aja cukup. Padahal dalam hati juga agak puas ya. Kalau bisa tiap hari makan sama daging gitu ya. Tapi sama garam aja cukup. Ya, mungkin orang tuanya bapaknya kerja narik beca,
ibunya pembantu rumah tangga, tapi anaknya rajin, ya ibadahnya wiharanya bagus, senang bantu-bantu kegiatan sosial. Begitu dia di rumahnya juga, ya rukun, guyup, ya. Apalagi kalau hujan, nggak pernah ngeluh. Begitu hujan kumpul bareng. Kenapa? Karena di kamar hujan, di dapur hujan, ya bocor ya. Dia di kamar bocor, di dapur bocor, akhirnya di ruang tengah yang nggak bocor, kumpul semua tuh, ya kan? Begitu kumpul ya cerita-cerita, bercanda-bercanda untuk menghibur diri, gitu kan? Sehingga kebiasaan yang positif, yang baik seperti itulah membuat rumah itu menjadi adem auranya. Jadi aura ya, adem, nyaman. Ya. Memang nggak bisa kelihatan, tapi bisa dirasakan. Sama halnya kalau kita berbicara tentang cinta. Wah, ya remaja ya, 16 tahun ya, tentang cinta. Coba, cinta itu apakah bisa dilihat? Apakah bisa diraba? Apakah ada bentuknya? Tidak ada, tapi bisa dirasakan. Ya. Kita merasakan kalau orang itu cinta sama kita, dan kita juga bisa menebarkan cinta kepada orang tersebut tanpa perlu kita ungkapkan, ya, tanpa kita perlu ngomong, wah ini nggak perlu, tapi kita tahu kalau orang itu cinta sama kita. Nah, itu adalah cinta yang tulus. Ya. Nah, ini berlaku juga pada wihara kita. Oh, di Lampung ini banyak banget wihara, dari mulai yang jelek sampai wihara yang megah. Apalagi kalau Anda jadi pengurus MPI, WPI, Waisakan kemarin keliling, ya, wihara-wihara. Tahu bentuknya wihara-wihara ini, Sewu gimana, Pesawar gimana, Tulang Bawang gimana, Lampung Tengah gimana, macam-macam. Ya, dari mulai yang jelek sampai yang bagus, auranya beda-beda. Ya, kalau ibu bapak yang di sini di Bandar Lampung aja dah, ya kan? Kelenteng banyak coba kan, kelenteng, Tahibiu, Padang dan sebagainya. Tapi kenapa Anda milih di satu tempat saja? Ya, kenapa? Ya karena ada kenyamanan di situ kan. Dari sekian banyak pria, kenapa Anda cinta sama suami Anda? Kan begitu kan? Ya. Sekian banyak tempat ibadah, kenapa Anda sukanya sama wihara Dharma Citra? Kan begitu. Kenapa nggak di tempat lain saja? Ya, nah ini yang bisa kita rasakan. Nah, kenapa bisa demikian? Ya karena wihara terbuat dari berbagai macam material yang juga bisa menampung energi kolektif dari si penghuninya. Ya. Jadi oleh karenanya ibu bapak dan saudara sekalian, supaya wihara kita ini menjadi wihara yang nyaman, supaya wihara kita ini menjadi rumah kedua kita, kondisikan wihara ini menjadi wihara yang nyaman. Jangan suka menggibah di wihara, ya. Gosip, ngomongin orang, jelekin orang, marah-marah, berantem di wihara. Jangan, ya, karena itu akan menghasilkan energi negatif bagi wihara kita. Ya, jadi oleh karenanya usia 16 tahun bagi wihara ini bisa saja ke 17 itu nggak ada switch yang penting. Ya. Kenapa? Karena mungkin tidak ada kedamaian di sini. Ya. Umatnya satu-satu bubar, pengurusnya juga bubar. Itu udah jual tutup. Banyak kok wihara-wihara yang demikian. Tapi jangan sampai berlaku di sini. Nah, oleh karenanya itu tergantung dari si penghuninya. Kita semua inilah mau atau tidak kita kompak, mau atau tidak kita berbagi kasih untuk wihara kita, mau atau tidak kita guyup, rukun, akur, tentrem, damai untuk wihara kita ini. Sehingga tahun depan ada Sweet 70. Kita rayakan lebih meriah, kan begitu ya. Undang artis ibu kota kalau ada duitnya. Ya kalau ada, ya bukan artis pop, bukan, tapi artis Buddhis gitu ya. Udah partai-partai dari pusat sana gitu kan, kasih ceramah, wah. Dan kemudian kita buat semeriah-meriahnya. Ya harapannya kan begitu. Ya kita perlu show up juga.
perlu flexing juga. Ya, kalau Villa Citra itu mampu, jangan wihara di perumahan elit tapi ekonomi sulit. Jadi oleh karenanya ibu bapak saudara sekalian, kita sudah punya wihara yang bagi saya secara pribadi ini adalah wihara yang ideal. Ya, walaupun mungkin tidak besar-besar amat, cukuplah untuk menampung kebutuhan umat di Villa Citra dan sekitarnya dengan fasilitas yang cukup baik. Ya. Dan mungkin kepengurusan yang akan datang juga akan lebih baik lagi, bisa mengakomodir berbagai macam keperluan kebutuhan umat Buddha yang ada di sini supaya betah. Ya, kalau nggak betah kan pindah tempat lain ya. Nah, oleh karenanya supaya betah, selain fasilitas, ya penghuni juga tadi yang sudah saya pesankan harus kompak semua. Harapan saya itu di hari ulang tahun yang ke-16 ini, semoga tahun depan kita masih bisa kumpul lagi dalam momen yang sama. Ya. Semoga kita dan semua makhluk senantiasa berbahagia. Selamat malam. Namo Sang Hyang